ada ayah. Kita harus kuat, harus berjuang, dan hidup itu harus dilewatin, dan nggak mungkin nggak ada rezeki gitu kalau kita masih rajin. Dalam keluarga single parent, peran pengasuhan dan pencarian nafkah dipikul oleh satu orang, sehingga tantangan emosional, ekonomi, dan waktu menjadi jauh lebih besar. Menurut Bomrin, pola asuh orang tua sangat menentukan kemandirian dan disiplin anak. Sementara Bomi menekankan pentingnya kelekatan yang aman untuk membentuk rasa percaya diri sejak dini. Bon melihat keluarga sebagai sistem yang saling terhubung. Ketika satu peran hilang, seluruh anggota perlu beradaptasi. Dan menurut Erikson, dukungan orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan kepercayaan diri, inisiatif, dan kemandirian anak usia dini. Di tengah tekanan hidup, Lazarus dan Volkman menjelaskan bahwa cara orang tua menilai dan mengelola stres menjadi kunci agar anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan aman. Melalui wawancara ini, kami mencoba melihat lebih dekat bagaimana single mother dan single father menjalankan perannya dengan segala perjuangan, kehangatan, dan dinamika pengasuhan yang mereka jalani setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Siang ini, tanggal 17 November 2025, Kami berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kami, yaitu single mother di daerah Petukangan Selatan. Ikuti kami terus ya. Dia kecelakaan ya. Terus katanya dia gegar otak sama patah tulang geser, harusnya dioperasi, cuman saya malah karena takutnya gagal. Cuman setelah kecelakaan itu berangsur-angsur, walaupun udah diusahain, dia badannya malah kurus. Ternyata di akhir 2 tahun kita berjuang ngobatin, ya terakhir dia sakitnya sih paru-paru, terus meninggal. Terus kalau berarti kondisi keluarga saat ini gimana? Ibu jadi ibu sekaligus ayah gitu? Iya, harus. Iya, Sama siapa? iya sih. Terus, ada yang bantu ibu dampingin anak nggak? Nggak ada ya? Ya saya mah kan memang gayanya gini ya, jadi ya kayak anak ya kayak teman aja sih gitu. Cuman pesannya gini, kita udah gak ada ayah, kita harus kuat, harus berjuang, dan hidup itu harus dilewatin, dan nggak mungkin nggak ada rezeki gitu kalau kita masih rajin. Ya masalah cukup nggak cukup kan bergantung kita sendiri. Ya kalau dicukupin, karena kan nggak ada kata sistem kita minta sama orang. Iya. Ya, harus hasil sendiri deh. Iya. Nggak ada. Cuman bilangnya gini aja, bukan ada batasan, tapi di saat anak mulai ya ini dikit ya, pasti kita maju. Bisa keras, tapi bisa juga, intinya bisa jadi teman, bisa jadi ibu, bisa jadi bapak, ya pokoknya di saat waktu kita keras, tapi di saat kita berteman ya teman aja kayak gitu, dia ngomong. Di saat kita lagi kurang ekonomi ya, jadi gimana sih perasaan orang tua tunggal yang anaknya minta sesuatu cuman sang orang tua tidak bisa memberikan. Ya, sosok ayah, sosok sebagai ayah kita harus mencari nafkah buat anak-anak saya. Terus sosok seorang ibu, dalam waktu kita sementara ada di rumah, kita harus bisa menjaga anak kita dengan baik. di rumah. Bagaimana, apakah ada pembagian peran Pak dengan pengasuh yang lain? Yang berperan penuh itu sama saudara, sama ibu saya. Berarti Bapak ada bantuan dari ibu dan saudara Bapak ya Pak? Iya. Alhamdulillah hubungan antara ayah sama anak tuh masih dekat. Tidak ada kecanggungan gitu. Oke.
Ya, pembagian waktu dulu kita, saya kan merantau ya, jadi sebisa mungkin sebulan sekali kita sebulan setengah 2 bulan kita pulang tengokin anak. Cuma pengen harapannya ke depannya bahwa pengen gedein anak ya, walaupun cuma sampai SMA. Masalah rezeki mah kita selain sama Allah ya, tapi Ya. kita berusaha. Kepengennya salah satu atau semuanya pengen ada yang berhasil ya. Bisa itu saat Amin. kebanggaan seorang ibu apa sih kalau nggak anak. Jujur ya, saya bertahan ya ini ya buat anak gitu. Apa sih sekarang ya anak, sampai jangan berulang serumit apapun nggak pernah mungkin ke anak ya. Maksudnya bahwa emak lu tuh kuat, emak lu jangan samain sama ibu yang lain, karena Iya. pasti gue bisa ngelewatin ini semua kayak gitu aja sih. Cuman harapannya mereka sekolah ya, berharapnya jadi anak baik. Cuman kan namanya ujian hidup ya Neng, pasti kan ada aja anak beda-beda, tapi ya harus dilewatin gitu sih. Saya nggak mau mikirin yang terlalu rumit ya, karena kalau sakit siapa yang nolong, kalau saya ambruk nih siapa yang nolong anak tuh. Iya. Gitu aja sih. Nah, harapan sebagai seorang ayah, semoga anak saya kelak nanti jadi orang yang berguna bagi orang tua, bangsa, agama, dan negara. Dan kalau bisa sih tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Di balik perjuangan orang tua tunggal, selalu ada cerita hangat tentang bagaimana mereka membesarkan anak dengan penuh kasih dan usaha. Nah, supaya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, sekarang kita dengar langsung cerita dari sang anak. Yuk kita masuk ke wawancaranya. Kita doang sama ibu dulu. Izin sama ibu dulu ya. Enggak sedih nggak kalau ibu kerja di juga ibu kerja? Enggak, biasa aja ya. Terus main ya. Kalau misalnya ibu pulang seneng nggak? Seneng. Tapi sedih nggak? Sedih, takut nggak? Takut dimarahin nggak? Oh enggak. Takut apa ibu atau teteh? Oh enggak juga. Oh takut ngomongnya. Kenapa? Takut nggak dibolehin? Ah. Beresin. Bantuin Ua. Iya, Ngapain tuh? balasan asur. Beresin kasur. Senang. Senang. Bilang ke Ain nggak? Atau bilang ke Ua? Ua. Bilang ke Ua. Ua. Bilang ke Ua dulu. Suka rusak. Minta maaf atau minta maaf sama ayah atau diem aja? Diam. Sekian dokumenter singkat dari kami tentang perjalanan para orang tua tunggal dalam membesarkan anak dengan penuh cinta dan keteguhan. Dari setiap cerita, kita belajar bahwa kekuatan sebuah keluarga tidak selalu terlihat dari bentuknya, tapi dari usaha dan ketulusan yang mereka bagikan setiap hari. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti alur ceritanya bersama kami. Semoga dokumenter ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan sedikit kehangatan untuk yang menonton.